Pakai kettle premix untuk penguat tulang. Penguat tulang. Ya, terus vitamin untuk sapi untuk sehat. Terus ini DDGS untuk pertumbuhan. Untuk pertumbuhan. Ya. Terus nanti kalau untuk pemacu besarnya itu pakai finisher. Pakai finisher. Ya, pakai finisher. Terus yang untuk mengurangi lemak itu harus dikasih ini obat pembakar lemak juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kandang, pagi hari ini kita bersilaturahim kembali ke salah satu peternakan yang berada di Kampung Bumi Nabung Selatan, Kecamatan Bumi Nabung. Ini lagi-lagi kita masih di area Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah. Di sini ada peternakan yang besar di Kampung Bumi Nabung Selatan. Di sini yang kemarin sudah kita ulas terkait dengan pakan-pakan yang digunakan dalam peternakan ini. Untuk kali ini nanti akan kita ulas lebih lanjut terkait bagaimana dengan penerapan pakan itu, kemudian apakah ada tambahan-tambahan nutrisi-nutrisi lain seperti vitamin-vitamin yang diberikan kepada ternak. Nanti akan kita tanyakan kepada pemilik ternak. Tapi sebelum itu sahabat, ini kita lihat lantai kandang sapi ini ada yang menggunakan karpet, ada juga yang menggunakan keramik. Nah, kenapa ini menggunakan keramik? Nanti alasan-alasannya akan kita tanyakan kepada pemilik kandang. Jadi ini ada yang karpet, kemudian ada yang keramik. Nah, ini yang keramik ini yang kalau secara umum kalau kita menggunakan keramik itu kan licin, sapinya bisa terjatuh karena licin. Tetapi ini justru menjadi salah satu faktor untuk pertumbuhan sapi ini bisa semakin cepat gemuk, semakin cepat besar. Kemudian bukan hanya gemuk dan besar, tetapi dia padat, ya, dagingnya padat, yang akhirnya untuk meningkatkan bobot sapi itu akan lebih cepat. Nanti akan kita tanyakan kepada pemilik kandang. Sahabat kandang sapi, kali ini kita sudah bersama pemilik ternak di peternakan di Kampung Bumi Nabung Selatan, Kecamatan Bumi Nabung. Ini dengan Bapak Sutris yang kemarin sempat kita ulas tapi beliau tidak ada. Nah, ini alhamdulillah sekali beliau habis memberikan pakan, bisa diajak ngobrol. Sebenarnya masih capek tapi masih bisa diajak ngobrol. Ini akan kita tanyakan bagaimana proses perawatan sapi, penggemukan sapi yang kemarin sudah pakai pakan yang 3 jenis yang kemudian difermentasi, diberikan ke ternak. Nah, ini akan kita ulas apakah ada nutrisi-nutrisi lain atau perlakuan lain yang diberikan ke ternak yang sehingganya dalam kurun waktu 3 bulan ini sapi bisa langsung layak jual. Ini selamat siang Pak Sutris. Selamat siang. Nah, ini kami ini para peternak ini banyak yang mempertanyakan kok bisa sapi 3 bulan ini bisa langsung layak jual. Ini bisa diceritakan Pak Sutris, ini proses awalnya, cara pemberian pakan, kemudian apakah ada nutrisi yang lain untuk diberikan ke ternak Pak Sutris? Ya, ini sebetulnya kalau pakan itu yang terutama itu pakai konsentrat. Terus kedua itu dari limbah pabrik seperti menir singkong itu apa pokoknya limbah pabrik. Terus kedua onggok itu terus diaduk-aduk sampai merata, terus dikasih ke pakan sapi. Ke pakan sapi. Iya. Itu kalau nutrisinya bagaimana itu dengan ketiga bahan itu, nutrisi yang terbesar di mananya Pak Sutris? Di konsentratnya Pak. Konsentrat itu bahan bakunya apa coba Sutris? Bahan bakunya ya satu bungkel sawit, bungkel kopra, bungkel kedelai, terus onggok, kulit kopi, dan macam-macam jenisnya yang dari
segi konsentrat itu bukan bahan baku aja. Itu yang termasuk ya ini. Termasuk ya pakai kettle premix untuk penguat tulang. Penguat tulang. Ya, terus vitamin untuk sapi untuk sehat. Terus ini DDGS untuk pertumbuhan. Untuk pertumbuhan. Iya. Terus nanti kalau untuk pemacu besarnya itu pakai finisher. Pakai finisher. Iya, pakai finisher. Terus yang untuk mengurangi lemak itu harus dikasih ini obat pembakar lemak juga. Dari beberapa jenis obat-obatan kimia ini berarti kan tadi obat-obatan kimia itu, Pak? Iya. Nah, dari beberapa jenis obat-obatan kimia itu dicari sendiri apa sudah beli jadi dalam bentuk konsentrat, Pak? Itu kalau kita beli bisa itu dari PT Kalbe Farma. PT Kalbe Farma. Iya, dari Kalbe lah pokoknya gitu aja, perusahaan Kalbe itu. Nanti setelah itu beli nanti kita aduk di dalam itu rangsuman sentrat itu. Semua dikasih ke sentrat itu pakai ukuran juga. Pakai gitu. ukuran. Iya. Harus tahu takaran-takarannya ya, iya. Supaya tidak timpang antara pertumbuhan, kemudian penguatan tulang, kemudian lemak. Nah, ini yang dilakukan Pak Sutris ini ngaduk sendiri apa langsung beli konsentrat yang sudah ada racikannya itu, Pak? Kalau sekarang kita masih beli ke kawan. Kalau sekarang karena modalnya belum ada untuk menampung bahan-bahan yang seperti itu. Karena mahal, Pak Sutris ya? Karena mahal. Minimal kita kalau kita punya modal, kalau kita ngaduk sendiri mungkin itu sekitar 400 juta sampai 300 juta. Karena itu semua bahan itu memerlukan DO itu belanja enggak 1 kintal apa 2 kintal, harus punya ton gitu. Oh, berarti DO-nya itu hitungannya sudah tonase ya? Iya, kalau kita ganti dari kawan yang punya DO itu mahal. Mahal. Gitu. Ya. Kemudian ini Pak Sutris, tadi disebutkan ada obat yang untuk menurunkan kadar lemak, ya. Kalau diturunkan kadar lemak, apakah sapi ini tidak jadi kelihatan kurus gitu, Pak Sutris? Itu enggak juga. Itu nanti sapi itu kelihatan gemuk tapi padat, terus sapi itu enggak begitu besar tapi beratnya bisa bagus gitu loh. Oh, jadi kalau semakin kebanyakan lemak, gemuknya itu apa ya? Kalau bahasa gitu gombior-gombior gitu ya? Iya, nanti kalau kita kalau penggemukan itu kan jualnya sapi potong. Nah, itu sapi potong itu kalau yang beli itu dari persentase berat hidup dan ditimbang kerakahnya itu enggak sesuai, nanti pelanggan pada lari semua. Oh gitu, jadi alasan kenapa kok harus pakai pembakar lemak, karena harus sesuai antara berat hidup dengan berat potong gitu Pak ya? Iya, sesuai dengan dagingnya gitu. Oke. Iya. Kemudian ini Pak Sutris, untuk perlakuan minum itu apa ada tambahan-tambahan lain seperti biasanya kan ada yang menggunakan garam, kemudian apalagi itu tetes tebu. Nah ini untuk ternaknya Pak Sutris, untuk minum ini perlakuannya apa Pak Sutris? Perlakuannya kalau saya ternak ini ya minum air putih aja. Itu hanya nanti air putih biasa? Iya, air putih aja. Nanti kalau kita kasih garam, dikasih deda apa tetes, itu sapi begitu minumnya lahap, nanti makannya juga kurang. Makan kurang. Dia udah kenyang sama air gitu. Padahal yang untuk gemukin badan itu kan protein, bukan air gitu loh. Oke gitu. Jadi air cukup sedikit, yang penting itu nafsu makan sapi ini tinggi gitu Pak Sutris. Iya betul. Yang paling pokok di konsentrat itu untuk supaya nafsu makan sebelum dibakar lemaknya Pak Sutris, supaya nafsu makannya tinggi, itu pakai apa Pak Sutris? Itu pakai yang dari Kalbe, itu yang pakai Lagator YDI 1 itu Pak. Lagator YDI 1, harga berapa itu Pak Sutris? Harga sekitar 25 kilo itu sekitar sekarang 3 juta. Wah, berarti besar juga nih biaya produksi kalau umpamanya kita ramu sendiri gitu ya. Dan belum tentu juga ramuannya atau racikannya
itu sesuai dengan kebutuhan sapi. Maka lebih baik untuk saat ini mungkin kalau yang belum paham mungkin cukup beli konsentrat yang sudah jadi gitu Pak Sutris. Iya, kalau kita beli konsentrat itu juga harus tahu labnya itu berapa protein, itu harus tahu. Harus dilihat hasil labnya Pak Sutris. Iya, dari Universitas Lampung, Unila lah. Dari minimal dari Unila itu sudah bisa mengetahui hasil lab pakan itu Pak Sutris ya. Iya, hasil dari ketinggian protein itu nanti kan itu ada nanti keluar itu. Terus ini pakan konsentrat ini kalau Pak Sutris beli, itu belinya kalau di Lampung ini di mana Pak Sutris? Kalau saya di Bandar Jaya. Di Bandar Jaya, per kilonya berapa Pak Sutris? 4.100. 4.100 itu untuk sapi itu cukup berapa hari itu Pak Sutris? Kalau sapi satu minimal sehari semalam itu sentratnya itu harus 3 kilo 7 on. 3 kilo 7 on. Ya, nanti 4.000. Ya, nanti kalau sapi yang sapi itu makannya lahap, kalau sehari semalam itu naiknya bisa 1,9. 1,9 dari ketiga jenis pakan yang diracik itu bisa naik 1,9. Iya. Berarti kalau selama 3 bulan, taruh umpamanya kita bulatkan 2 kilo lah ya. Iya. Umpamanya kita bulatkan 2 kilo kalau selama 30 hari. Sudah banyak juga. Jadi bukan hoax kalau selama 1 bulan itu pertumbuhan bisa secepat itu Pak Sutris. Iya, kalau kita sekarang mikirnya kayak gini kalau masalah pakan. Kalau sapi ini sehari habis 25.000. Kalau kita dibikin gampang aja ya. Iya. Dibikin gampang. Kalau sapi satu itu sehari semalam naik 1 kilo. Sekarang harganya 48.000 1 kilo. Kalau kita habis pakan 25 sampai 28.000 itu kan masih sisa. Itu aja ngitungnya. Iya, jadi per kilonya itu kurang lebih masih sisa dari 28 ke 48 masih sisa 20.000 Pak Sutris. Iya, betul. Per harinya kita masih untung 20.000. Iya, kalau kita dibikin aja 30 itu nanti satu listrik, yang satu tenaga kerja gitu aja 2.000, dibikin 30 gitu 30. Aja. Taruh untung bersih yang dikantongin 20.000 gitu ya. Iya. Dikalikan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ya banyak juga, dikalikan dengan jumlah sapi ternak yang ada di sini. Iya. Ya lumayan. Jadi yang pernah kita ulas kemarin itu artinya ini jawaban bahwasanya ini tidak hoax begitu, tidak bohong, bukan omong kosong. Nah, ini benar-benar terjadi di peternakan Pak Sutris yang sudah dilakukan, bahkan yang paham tentang ramuan, racikan yang diberikan. Kemudian ini Pak Sutris, ada perlakuan tambahan. Ini yang bikin kadang geleng-geleng kepala para dokter ini. Iya. Ini kenapa kok harus di keramik ini, kenapa ini? Kalau di keramik ini sebetulnya ya itu di kuku sapi, kaki sapi ini aman. Soalnya nggak kasar. Nggak kasar. Iya. Jadi kalau misal kuku sapi itu kan kalau yang kasar itu biasanya sapi itu kakinya sakit, cikrak-cikrik gitu loh Pak. Itu tapi kalau kita halus kuku itu, kalau selalu dipakai halus itu mungkin kuku itu nggak cuil-cuil lah gitu aja. Iya. Terus pengaruhnya dengan proses penggemukan apa itu Pak? Kalau pengaruhnya, kalau pakai keramik ini kan kayak dulu aja orang nggak pakai, orang piara sapi dulu aja kandang ada nggak ada yang mester, itu kan pakai tanah biasa. Iya, kalau keramik ini kan yang dipakai tanah, makanya sapi itu nggak terlalu dingin kalau tidur di keramik. Kita tidur di mester sama di keramik aja udah beda rasanya, dinginnya. Iya. Jadi semakin menjaga suhu lantai, maka untuk proses kesehatan sapi akan semakin tinggi Pak. Iya, betul. Terus kalau sapinya sehat akan berpengaruh kepada pertumbuhan. Iya. Dari pola makan begitu Pak Sutris ya. Iya. Ada cerita-cerita lain nggak Pak Sutris tentang peternakan yang perlu diketahui oleh sahabat-sahabat kandang ini Pak Sutris? Ya, kalau misal
penggemukan itu harus yang semua itu di konsentratnya yang ini Pak, yang harus lengkap dari segi kalsium, semua itu harus lengkap. Lain-lain kadang orang miara sapi yang masih belajar itu kadang-kadang belinya sentral yang masih murah, itu kan belum tercukupi nutrisi semua. Betul. Jadi sapi kadang sakit, kakinya sakit, itu terus kadang-kadang orang berhenti di situ itu. Gitu. Jadi kalau umpamanya nih sapi nih, ini banyak yang tanya, Mas coba sih ditanyakan sapi masuk itu harga berapa, keluar harga berapa, keuntungan berapa, kan gitu. Ada yang mempertanyakan seperti itu. Ini kalau boleh tahu Pak Sutris, semoga ini tidak rahasia, supaya kawan-kawan ini, sahabat-sahabat kandang sapi ini bisa mengkalkulasi sendiri kalau mau berternak sapi. Ini rata-rata sapi masuk itu harga berapa Pak Sutris? Kalau saya nggak ngitung harga Pak. Kalau saya itu naksir dari berat hidup. Ya dari berat hidup. Kalau misal sapi kita beli berapa ya? Kira-kira tafsiran kita atau beli timbang itu 4,5. Kalau kita bibit di sini 47, 48 gitu ya. Dari dilihat dari jenisnya sapi itu. Nah nanti kalau boleh petani ditimbang ya ditimbang. Kalau boleh ya kita nawarnya seukuran timbang itu aja sama tafsiran gitu. Dari tafsiran ukuran timbang atau langsung ditimbang, kemudian dari masuk ke kandang, kemudian layak jual selama 3 bulan, rata-rata 3 bulan Pak Sutris. 3 bulan 4 bulan. 3 bulan 4 bulan itu kenaikannya berapa persen Pak Sutris? Kalau umpamanya harganya tetap umpamanya. Ya harganya tetap ya biasanya naiknya kita kalikan aja. Kita kan kalau sehari nggak usah dibikin banyak-banyak lah. 1,9 atau 1,8 gitu aja. Tinggal hitung aja gitu aja. Oke, jadi prosentasenya yang seperti kita ulas di awal tadi, umpamanya penghasilan bersih itu 20.000 saja gitu ya, nggak usah muluk-muluk, 20.000 saja itu sudah bisa artinya mencukupi semuanya. Iya Pak. Oke, ada yang terakhir Pak Sutris, yang terakhir ini ada saran untuk para peternak khususnya para pemula Pak Sutris. Iya. Ada sarannya bagaimana? Kalau saya ya Pak, kalau orang yang mau belajar, kita belajar sama-sama. Ilmu itu nggak bisa kita belajar sendiri. Ayo, kalau saya nggak pernah, saya bisa itu nggak pernah. Kalau orang yang awal mau miara, ayo kita belajar sama-sama. Kalau saya seperti itu. Berarti umpamanya via telepon atau datang ke sini bisa Pak? Bisa. Terbuka ya? Bisa. Yang penting waktunya istirahat, istirahat, waktunya ngobrol gitu Pak Sutris. Iya betul. Oke, jadi sahabat kandang, nanti sahabat kandang yang akan belajar kepada Pak Sutris, ini bisa nomor teleponnya dimasukkan ke sini Pak Sutris? Bisa. Kalaupun mau belajar, kemudian mau butuh ternak sapi atau mau butuh buat kurban atau dipotong buat keperluan hajatan, bisa langsung hubungi Pak Sutris ya Pak? Ya, bisa. Oke sahabat kandang, ini obrolan kita dengan pemilik kandang Pak Sutris di Kampung Bumi Nabung Selatan, tepatnya di dusun berapa Pak? Dusun 3 Pak. Di dusun 3 Kampung Bumi Nabung Selatan, Kecamatan Bumi Nabung. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam ngandang, salam silaturahmi, sehat selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.